Hadirnya saudara-saudara dalam reses ini tiada lain niatan kita bersama. Saya diberi amanah oleh rakyat Kabupaten Serang, saudara-saudara diberi amanah oleh masing-masing rakyat desanya masing-masing. Tiada lain niatkan kita semua untuk membangun desa dalam rangka niatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita bersama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten kembali menggelar reses masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022, mulai Rabu 16 Februari hingga Jumat 25 Februari 2022. 85 orang wakil rakyat tingkat Provinsi Banten itu turun ke daerah pemilihannya masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat atau konstituennya. Seperti yang dilakukan Fahmi Hakim, anggota DPRD Provinsi Banten, daerah pemilihan Kabupaten Serang. Fahmi Hakim yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten ini mengumpulkan seluruh kepala desa se-Kabupaten Serang di Gedung Golkar Kabupaten Serang, Jumat 18 Februari 2022. Turut hadir dalam reses tersebut, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten II, Tubagus Hairul Jaman, serta PLT Ketua Abdesi Provinsi Banten, Wahyu. Kegiatan reses ini dibuka oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi yang merupakan politisi Partai Golkar. Dalam sambutannya secara virtual, Andika mengapresiasi kegiatan reses tersebut dan berpesan kepada kepala desa yang hadir agar memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan di desanya masing-masing. Pertama tentu pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat melaksanakan reses kepada Bapak Hakim. Karena ini adalah sebagai momentum untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Serang. Sementara itu, Fahmi Hakim dalam sambutannya mendorong agar 326 desa yang ada di Kabupaten Serang berhasil dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Agar dapat mencapai harapan itu, dibutuhkan landasan dan konsep pembangunan di desa yang terarah dan konseptual. Untuk itu, program aspirasi yang dilakukan Fahmi Hakim sejak menjadi Wakil Ketua DPRD Banten selalu dipusatkan di desa. Menurut Fahmi Hakim, sedikitnya ada 5 program untuk membantu percepatan pembangunan di desa yang biasa dilakukannya. 5 program tersebut diantaranya adalah pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH, peningkatan sarana umum atau PSU, penerangan jalan umum atau PJU, dan pembangunan jalan desa. Seluruh jajaran kepala desa se-Kabupaten Serang, baik dari timur, dari utara, dari selatan, dari barat, maupun juga tentunya dari tengah-tengah. Mudah-mudahan seluruh kepala desa yang hadir pada kesempatan ini, wabil khusus para pimpinan abdesi tingkat Provinsi Banten, tingkat kecamatan, senantiasa saya doakan semuanya diberikan kesehatan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini hadir saya jajaran pengurus pimpinan Partai Golkar, Bapak Prijal dari OKK, Pak Abdul Qasim, dan juga Saudara Sekjen Bapak Tubagus Hairul Jaman. Saudara-saudara yang amat saya banggakan, hari ini saya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten yang mewakili perwakilan rakyat daerah Provinsi Banten, Dapil Kabupaten Serang, secara khusus menyelenggarakan kegiatan reses. Usai menyampaikan paparannya, Fahmi Hakim mempersilahkan sejumlah perwakilan kepala desa agar menyampaikan unek-unek atau aspirasinya terkait masalah yang ada di desanya. Beberapa permasalahan yang mencuat antara lain tentang penanganan banjir, perbaikan jalan rusak, perbaikan irigasi, pelebaran jalan, bantuan pemasangan internet desa, pengentasan pengangguran, dan lainnya. Yang terhormat Bapak Haji Fahmi Hakim SE, Ketua DPRD Provinsi Banten, sekaligus juga Ketua DPD Golkar. Yang saya hormati Bapak Hairul Jaman, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Komisi 5. Yang saya hormati juga Bapak
Wahyu Nasar sebagai PLT Provinsi Banten. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan para kepala desa Kabupaten Serang. Kebetulan tadi kami melaksanakan musrenbang di kecamatan. Ada poin yang menggantung karena ini ranahnya provinsi katanya, yaitu Pak Haji mengenai tanggul penahan banjir mulai dari Kopo sampai dengan Koper, khususnya di Cikande, Songgom dan Koper yang tiap tahun pasti kebanjiran. Dan itu sampai sekarang kapan akan dianggarkan untuk dibangun itu untuk penahan atau membangun tanggul penahan banjir. Karena tadi dari Bapeda Kabupaten menyampaikan ini ranahnya provinsi. Kali Cidurian, betul. Jadi untuk itu mohon ini perhatiannya karena ini kasihan setiap tahun yang ada BPBD datang terus ke Songgom, Koper, Cikande untuk memberikan bantuan. Kepala Desa Cikande Permai, Dayarit berharap sejumlah masalah di Desa Cikande Permai, terutama persoalan banjir di Kopo, segera mendapat tanggapan dan ditangani oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Fahmi Hakim, Sarjana Ekonomi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Hari ini saya melaksanakan kegiatan reses masa sidang kedua DPRD Provinsi Banten bersama seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Serang. Wabil khusus 150 kepala desa. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengambil tema membangun desa untuk Kabupaten Serang dan Provinsi Banten. Di mana beberapa kegiatan program hari ini tentunya kita konsolidasikan dengan pemerintahan desa. Baik itu percepatan pembangunan infrastruktur desa dalam hal ini PSU, maupun kaitan dengan Tutilahu, maupun juga dengan kaitan terhadap bagaimana mengelola terhadap desa menjadi desa mandiri. Maka dengan itu tentunya tadi para kepala desa sangat antusias dari seluruh wilayah Kabupaten Serang, baik itu wilayah barat, baik selatan, timur maupun utara, menyampaikan bahwa desa ini tidak mampu dan cukup dibangun dengan anggaran yang ada di desa. Tetapi membutuhkan proses pembangunan ini bersama-sama bersinergi, baik itu di tingkat provinsi, tingkat kabupaten maupun juga tingkat pusat. Dalam hal ini tadi beberapa perwakilan kepala desa menyampaikan bahwa khusus wilayah Serang Timur masih ada wilayah Sungai Cidurian yang tentunya sering terjadi banjir. Dan ini beberapa hal terjadi, dan di sini juga tadi sudah alhamdulillah hadir Pak Tubagus Herujaman dari anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Golkar. Beliau juga menyampaikan bahwa itu kewenangan dari balai dan insya Allah beliau akan percepat terhadap kaitan tanggul tersebut agar ke depan tidak lagi terjadi banjir. Kedua juga tadi Pak Wagub walaupun melalui Zoom meeting, beliau menyapa terhadap seluruh kepala desa dan beliau juga menyampaikan konsistensi dan komitmen dalam rangka membangun desa. Mudah-mudahan dengan seluruh unsur elemen terkait dari pusat sampai daerah bersama-sama membangun desa, saya punya keyakinan bahwa kesejahteraan, indeks pembangunan manusia, ekonomi perekonomian masyarakat Kabupaten Serang khususnya dimulai dari desa, saya yakin dalam rangka 5 tahun ke depan bisa mampu sejahtera dan sejajar dengan desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Serang juga di Provinsi Banten. Inilah satu hal proses konsolidasi saya dalam reses ini. Kenapa saya harus kepala desa? Karena saya ingin menjadikan bahwa struktur pemerintahan, instrumen terkait dengan program-program ini bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran terhadap kebutuhan masyarakat yang masyarakat butuhkan. Baik itu terhadap penguatan terhadap infrastruktur, penguatan terhadap pembinaan SDM, maupun juga proses pembangunan desa yang bisa mampu memberikan yang terbaik buat kepentingan masyarakat. Saya kira itu.